Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mepresentasikan prototipe aplikasi toko baju untuk tugas UAS kelompok untuk analisis UX dengan saya sendiri, Muhammad Alif Pembediri, NIM 2321500126, dan teman-teman kelompok saya yaitu ada Muhammad Rizal, lalu Muhammad Irfan Alfian, dan Romi Armando. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian Get Started, Login, serta Register. Untuk bagian Get Started sendiri itu dibagi menjadi 3 slide, yaitu yang pertama slide-nya menggunakan on drag, juga ada button skip untuk langsung ke halaman login, dan juga bisa menggunakan button next, jadi bisa di on drag lalu bisa dikembalikan. Nah, kalau kita menggunakan button skip di sini itu akan langsung mengarah kepada halaman login. Nah, untuk halaman login sendiri di sini user ketika akan membuat akun atau belum memiliki akun itu bisa langsung di create now dan akan masuk kepada halaman register. Nah, ketika di halaman register ini mungkin user mengingat, oh saya sudah pernah login, saya sudah membuat akun di aplikasi ini, jadi user bisa langsung kembali ke login lagi. Nah, ketika user benar-benar user baru atau baru menginstal aplikasi, itu bisa mengisi username, email, dan phone number di sini. Nah, ketika disubmit, dia akan mengirimkan OTP atau verifikasi. Nah, ketika udah diverifikasi, dia akan kembali ke login. Nah, ketika dia login, kalau user lupa dengan passwordnya, kita bisa langsung ke klik di sini yaitu forgot password, dan akan mengarahkan user kepada halaman forgot password dengan verifikasi email. Ketika dia OTP, dia akan kembali ke verifikasi itu lagi. Seperti itu. Nah, ketika user sudah menginputkan akun login, akun email, dan passwordnya, maka ketika tidak login, dia akan menampilkan menu awal. Lanjut, saya Mohrizal Arifin, NIM 23215016. Untuk fitur selanjutnya, kita klik ini bakal masuk ke detail produk. Dan di sini ada tombol milih ukuran dan warna. Nah, lalu klik masukkan keranjang dan akan masuk ke tab bar keranjang berisi produk yang sudah dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Alfian, NIM 2321500135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan fokus ke bagian profil dan pembayaran. Nah, untuk bagian profil ini tampilannya seperti ini. Di sini ada nama pengguna, kemudian pesanan saya, favorit saya terakhir dilihat, dan beli lagi. Untuk icon belum bayar ini, ketika dipencet, dia akan masuk ke tampilan pesanan saya. Di sini. Kemudian untuk icon dikemas juga sama, dia akan masuk ke pesanan saya dikemas. Begitu juga dengan yang ini, icon dikirim, dia akan masuk ke sini, yaitu di tampilan pesanan saya dikirim. Kemudian selanjutnya yaitu icon selesai. Ketika dipencet, dia akan masuk ke tampilan pesanan saya selesai. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada 3 icon. Yang pertama itu pengaturan, kemudian keranjang,
dan chat atau chat admin. Untuk keranjang ini ketika dipencet dia akan masuk ke tampilan keranjang. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilan keranjang. Kemudian untuk pengaturan dia akan masuk ke tampilan pengaturan. Tampilannya seperti ini. Ada keamanan dan akun, kartu rekening atau bank, kemudian pengaturan chat, pengaturan notifikasi, pengaturan privasi, bahasa, kemudian bantuan, pusat bantuan, kebijakan pesanan, informasi, dan ganti akun dan logout. Jadi seperti itu di tampilan pengaturan. Nah, di sini juga bisa kita pencet di tanda icon pensil ini, di icon pensil. Nah, di sini akan masuk ke tampilan ubah profil. Untuk tampilan ubah profil, tampilannya seperti ini. Ada profilnya, kemudian nama, bio, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Dan kita kembali. Jadi seperti itu untuk tampilan profil. Kita lanjut ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran ini tampilannya seperti ini. Di sini ada bank BCA, kemudian nomor rekeningnya, dan nominal pembayarannya, transfer. Jadi ketika dipencet submit, dia akan menuju ke ini, ke sudah selesai upload payment complete. Your ID. Jadi ketika dipencet, kemudian kita pencet go to my order, dia akan masuk ke tampilan pesanan saya. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Untuk tampilan pesanan ini akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Armando dengan NIM 232150143. Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan atau mempresentasikan hasil presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya ke bagian yang terakhir ya. Oke, yang terakhir itu ada bagian chat ya. Ini adalah bagian chat dari customer ke admin, yang mana customer ini bisa menanyakan sebuah produk kepada admin ya, bertanya-tanya seperti contohnya ini, kapan stok untuk jersey ini kak. Nah, nanti sebuah Spice Shop atau sebuah seller dari produk ini akan menjawab mengenai produk yang ditanyakan tersebut. Oke, itu hanya bagian dari saya ya. Yang kebagian dari saya kepada teman-teman saya. Karena sebelum-sebelumnya ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi sekalian saya akan menjelaskan mengenai semua apa yang sudah kami kerjakan dari awal lagi ya. Oke, jadi ini adalah tampilan pada bagian UI UX yang sudah kami kerjakan ya. Jadi di sini ada halaman login yang sebelumnya dipresentasikan oleh Mas Alif. Nah, untuk login ini pada tampilan awal ini default ya. Ini biasanya kalau teman-teman mungkin baru mendownload sebuah aplikasi, biasanya pada aplikasi tersebut muncul seperti ini ya. Ya, ini mungkin hanya tambahan saja. Di sini juga sekalian pada prototipenya ya. Nah, ini prototipenya langsung mengarah ke bagian sini.
yang mana nanti ini bisa di skip, dan ketika skip ini pada tampilan awal ini akan masuk ke bagian login, dan ini juga sama ke login, dan ini juga sama ke login. Dan ini juga bisa awal ya, manual ya. Ini ketika klik ini dia akan masuk ke sini, sama ini juga ke sini, dan ini yang terakhir dia akan langsung masuk ke login. Nah, jika di login ini ketika teman-teman mungkin belum membuat sebuah akun atau belum memiliki sebuah akun, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah fitur ya, yang mana ketika teman-teman belum membuat akun, teman-teman bisa mengklik create now ini, dia akan masuk ke bagian register. Nah, di register ini saya hanya membuat 4 bagian saja yang wajib diisi, yaitu username, email, mobile number atau nomor HP, sama password ya. Nah, ketika sudah selesai mengisi 4 bagian ini, langsung submit saja, dan ketika di submit aplikasi ini akan mengirim sebuah OTP ya, 2 OTP yang tadi dari email dan dari mobile number ya, untuk verifikasi. Ya, di sini ada email, untuk email kode pada email yang akan dikirim dari email, dan ini mobile OTP yang dikirim ke nomor HP. Nah, ketika sudah mengisi 2 OTP tersebut, teman-teman bisa langsung verifikasi saja. Nah, untuk verifikasi ini saya arahkan buttonnya ke bagian login ya. Nah, namun ketika teman-teman sudah membuat akun ya, tapi lupa password teman-teman gitu. Nah, teman-teman, saya di sini juga saya menyiapkan fitur untuk lupa password. Nah, nanti ketika diklik lupa password ini akan mengarah ke bagian sini ya. Nah, di sini saya hanya menyediakan sebuah email saja untuk mengirimkan OTP nanti. Ketika OTP email tersebut teman-teman isi, terus saya juga menyiapkan button untuk send OTP masuk ke bagian email. Nah, verifikasi lagi, terus masuk ke bagian welcome lagi. Namun ketika sudah, teman bisa langsung login, yang mana login ini akan mengarah ke bagian menu produk ya. Nah, dan bagian menu produk ini sudah dijelaskan juga oleh teman saya pada Rizal ya. Nah, untuk tampilan menu produk ini hanya seperti ini saja. Saya belum tahu ya, saya dan teman-teman saya sebenarnya belum tahu untuk cara untuk scroll ya. Tapi ini adalah tampilan sederhana dari e-commerce kami yang sudah kami buat. Di sini saya hanya menyediakan 4 saja. Ya, seperti ini, dan ketika diklik ini akan mengarah ke bagian show product ya. Show product, di sini di show product ini ada size, ada color. Nah, teman-teman bisa milih size-nya teman-teman itu apa, warna yang teman-teman mau itu apa. Di sini juga sudah saya cantumkan harganya. Nah, namun ketika cocok, teman-teman sudah memilih size-nya itu apa, nah teman-teman bisa langsung taruh di keranjang. Nah, ketika di keranjang ini di add to chart ya. Add to chart ini akan mengarah ke bagian keranjang. Nih, mengarahkan ya. Add to chart, dia mengarah ke keranjang. Nah, di keranjang sini ini sudah include dengan 3. Di sini saya cuma cantumkan 3 ya. Yaitu ada Silver Line, jaket mafia, sama custom jersey. Sini sudah total ya semuanya ya, dengan shipping $1,8. Nah, namun jika customer tersebut sudah cocok dengan 3 produk tersebut, teman-teman bisa langsung check out, atau customer itu bisa langsung check out, yang mana check out ini akan masuk ke bagian pembayaran. Ya, di sini ya, di bagian pembayaran atau payment ini. Nah, di payment ini sebelumnya ini bisa memilih bank ya, bank apa saja, atau menggunakan e-wallet atau apa. Nah, di sini saya hanya langsung mencantumkan bank BCA ya. Di sini langsung ada nomor bankingnya dengan nominal transfernya sesuai dengan sesuai dengan ya total dari pesanan customer tersebut. Nah, di sini untuk bagian upload bukti transfer lah di sini.
Ini untuk detail transaksinya, dan ini submit. Nah, ketika di submit ini akan mengarah ke bagian sukses ya, sukses atau transaksi tersebut sukses. Go to my order ini gunanya untuk mengarah ke bagian pesanan saya ya gitu. Nah, dan di sini adalah bagian pesanan saya. Nah, di pesanan saya ini di sini saya hanya mengisi empat fitur ini, yaitu belum dibayar, dikemas, dikirim, dan selesai. Ya, untuk belum dibayar ini tampilannya hanya seperti ini saja. Oh, saya mencet apa tadi? Ya, seperti ini saja. Ya, jika teman-teman hanya taruh di keranjang terus masih belum mau bayar ya, tapi sudah mau melakukan transaksi, dia akan masuk ke bagian belum dibayar. Ya, di sini juga saya sudah menyiapkan button ya, 3 button ini untuk 3 produk, yang mana ketika diklik ia akan langsung masuk ke bagian pembayaran. Namun ketika sudah bayar, dia akan langsung masuk ke bagian kemas ya, pesanan saya dikemas gitu. Nah, ini saya kasih button hubungi penjual, yang mana ini berguna untuk jika customer tersebut itu ingin membatalkan atau mengubah alamat atau apa itu, ini akan menghubungi penjual, dan hubungi penjual ini akan masuk ke bagian sini, chat admin. Ya, ini hanya sama seperti sebelumnya. Di sini saya berikan pemberitahuan bahwa pesanan akan dikirim pada tanggal sekian. Ini juga sama ya, namun ini bedanya, ini adalah pesanan yang sudah dikirim ya. Sini pesanan yang sudah dikirim, jadi kurir tersebut itu sudah mengirim pesanan customer tersebut dalam perjalanan. Nah, namun jika masih belum diterima ya, customer lebih baik jangan mengklik pesanan diterima, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, namun jika paket tersebut sudah diterima, pesanan tersebut sudah diterima, nah pesanan diterima ini bisa diklik dan ini akan mengarah langsung kepada halaman selesai. Di halaman selesai ini pada produk tersebut itu saya menambahkan button, yaitu dengan fitur beli lagi ya. Nah, gunanya ialah jika customer tersebut ingin membeli produk yang sama dengan warna yang berbeda maupun size yang berbeda, nah, customer tuh hanya perlu mengklik button ini, yang mana dia akan langsung mengarahkan ke bagian ini ya, show produk ini ya. Jadi nanti add to cart dan langsung di check out dan masuk ke pembayaran lagi. Agar tidak ribet gitu. Maksudnya misal saya tidak menambahkan button ini, jadi customer tersebut harus mencari manual lagi seperti di bagian menu produk tadi, seperti di bagian sini. Jadi customer harus mencari sebuah produk tersebut, nah lalu ketemu, lalu masih harus masuk ke tampilan ini. Jadi untuk lebih mempermudah saya menambahkan button ini saja tuh. Oke, yang terakhir ini sudah ini ini adalah bagian akun saya ya. Ya, ini bagian akun saya. Di akun saya ini berisi 4 button ya. 4 button belum dibayar, dikemas, dikirim, dan selesai. Ini adalah bagian di pesanan saya. Dan ini adalah 3 fitur lagi, yaitu pengaturan, keranjang, dan chat. Nah, chat ini chat dengan admin. Nah, dan untuk ini sepertinya ini bisa diklik juga. Ini akan mengarah ke bagian profil ya. Dan di profil ini hanya mengubah nama saja ya, identitas saja di bagian profil. Dan untuk di pengaturan akun, ini mencakup beberapa ya, yaitu ada bagian keamanan akun, pengaturan ya, dan bantuan jika teman-teman atau customer tersebut sedikit kesulitan menggunakan aplikasi ini, customer bisa menggunakan fitur informasi dan pusat bantuan pada bagian pengaturan akun.
Namun jika ingin berganti akun atau logout pada sebuah aplikasi ini, saya juga menyediakan dua fitur, yaitu ganti akun dan logout, yang mana dia akan mengarah, dua button tersebut akan mengarah langsung kepada bagian login gitu ya. Oke, sepertinya cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.